adik-adik, apa kabar semuanya? Lebih dari biasanya. Ketemu lagi bersama Kak Dewi dan Kak Chelsea di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kita udah memulai ibadah kita. Yuk semuanya kumpul-kumpul ke sini, duduknya rapi, duduknya manis. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan satu pujian. Bapakku datang padamu. Yuk semuanya kita ambil posisi serius. Naikkan pujian ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
semuanya adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan, sekarang ini kami ingin memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau melompat untuk Tuhan. Yuk adik-adik yang semangat untuk memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu lagu, Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Semuanya masih pada semangat kan? Masih dong Kak. Kalau masih pada semangat, yuk kita naikkan satu pujian lagi. Oh sukacitaku. Yuk semuanya pada semangat ya. Yuk tepuk tangan. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya ku berserah. Padanya ku berserah. Pada Yesus
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi adik-adik sebelumnya dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan dengan hati yang serius. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita akan naikkan pujian, ku ingin dengar cerita. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Berkati kakak yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Aku sedih banget karena tadi di sekolah teman aku mendorong kursi aku sehingga aku terjatuh. Lihat saja, aku akan membalasnya. Aku akan membalasnya. Aduh, Bogan, kamu berisik banget. Ada apa sih kok berisik-berisik siang bolong? Itu Nechan, teman aku tadi mendorong kursi aku sehingga aku jatuh. Sakit sekali, aku malu dilihat banyak orang aku jatuh. Tapi Nechan, aku akan membalasnya. Aduh, anak Tuhan tidak boleh membalas kesalahan orang lain dengan kejahatan. Kamu kan anak Tuhan. Tuhan sudah menebus kamu, mengampuni dosa kamu di kayu salib. Sekarang saatnya kamu mengampuni orang lain. Kesalahan orang harus diampuni, Bogan. Tapi kan aku malu, hatiku sakit.
Itu mas belum seberapa dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, Bogan. Ingatlah, Tuhan Yesus sudah menghapus semua kesalahan kamu. Tuhan Yesus sudah melupakan, Dia mengampunimu, Bogan. Kamu harus seperti Tuhan Yesus. Semua kita harus seperti Tuhan Yesus. Coba kamu ingat-ingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kamu. Oke, iya, aku mau mengampuni. Nah, gitu dong. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bogan. Bogan mau jadi anak yang mau mengampuni kesalahan orang, tidak membalas yang jahat dengan jahat. Tuhan, aku mau berubah seperti Engkau, Tuhan, sayang dan melupakan kesalahan orang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah belajar dari Bogan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Walaupun sakit ya Bogan tadi, pasti waktu dia jatuh, tubuh dia sakit, terus dia malu tentunya. Tapi setelah dia mendengarkan, mengingat tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, dia mau berubah, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar semua kesalahan kita di kayu salib. Karena itu kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita harus saling mengampuni. Bahkan kita harus melupakan kesalahan orang kepada kita. Kalau orangnya tidak minta maaf, gimana Kak Ratni? Itu poinnya. Walaupun orang tidak mau minta maaf kepada kita, kita harus tetap mengampuni. Pintar anak-anak. Iya, ya, seperti hati kita yang penuh dengan berbagai kesalahan, dosa kita. Ya, Tuhan bersihkan semuanya. Tuhan mengambil kita sebagai anak-anaknya yang sangat disayangnya. Tapi Tuhan juga mau untuk kita seperti Dia, mau mengampuni walaupun itu susah untuk dilakukan. Kan dia begitu jahat sama aku kesel sama dia. Mungkin seperti itu yang adik-adik rasakan. Aku gak mau kasih kamu ini karena dulu kamu pernah tidak mau ngasih aku. Nah, kita mau nolong orang aja, kita mengingat-ingat kesalahan orang. Itu bagus? Tentunya tidak. Itu tidak mencerminkan sikap sebagai anak Tuhan. Kalau kita adalah anaknya Tuhan Yesus, kita harus belajar untuk mengampuni kesalahan orang kepada kita. Walaupun orang mungkin tidak minta maaf, kamu minta maaf dulu dong. Ada yang seperti itu ya, ayo minta maaf. Tidak perlu adik-adik. Ya, kita mengampuni saja. Karena mengampuni itu baik untuk orang dan baik untuk kita. Baik untuk orang yang berbuat salah dan baik untuk kita. Kita mengampuni, kita ada sukacita, ada kasih, ada damai dalam hati kita. Ya, tapi kalau kita tidak mengampuni, kita kesal terus, ya, kita cemberut terus, kita kesel, benci. Waduh, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau adik-adik dan Kak Ratni menjadi
orang anak Tuhan yang mau mengampuni kesalahan orang kepada kita. Ya, coba adik-adik pikir, adik-adik pernah buat kesalahan nggak ya? Coba dipikir-pikir. Pernah. Kalau adik-adik bikin kesalahan, pasti ingin kan orang mengampuni kita? Pernah nggak buat kesalahan kepada papa mama? Pernah tuh. Diampuni nggak sama papa mama? Diampuni. Ya, begitupun adik-adik, kalau orang tua mungkin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kamu harus mengampuni. Ada teman atau saudara kamu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, kamu harus belajar mengampuni dan melupakan. Yang kita baca Alkitab Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kita harus mengampuni seperti Tuhan yang mengasihi kita sudah mengampuni kita. Ya, sekarang Kak Ratni tanya, siapa yang mau mengampuni, yang ke tangannya? Ya, mengampuni dan melupakan. Karena kalau kita numpuk-numpuk kesalahan orang di dalam hati kita, numpuk, nanti kesalahan orang jadi gunung dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi dengan berbagai kesalahan orang, hidup kita dipenuhi dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang sampai menutupi hidup kita, menutupi sukacita kita, menutupi kasih Tuhan dalam hati kita. Tentunya kita tidak mau kan adik-adik? Hidup kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita diberkati. Hidup kita menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih saat ini yang paling dekat siapa? Papa mama kamu, saudara kamu, ya. Temu teman-teman kan online, ya. Harus menjadi terang, ya. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang. Harus belajar mengampuni. Kamu nggak mau mengampuni, aku nggak mau ampuni kamu. Jangan gitu juga ya adik-adik ya. Oke? Ya, sekarang coba siapa dipikir-pikir. Kira-kira kamu hari ini mau mengampuni, ada kesalahan apa ya yang mau kamu ampuni? Coba dipikir-pikir. Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Engkau ajarkan saya untuk mengampuni dan melupakan kesalahan orang kepada saya. Hari ini saya mau mengampuni Tuhan, mengampuni kesalahan teman saya, mengampuni kesalahan orang tua saya, mengampuni kesalahan teman saya, orang sekitar saya. Tuhan, saya mengampuni dan saya memberkati mereka. Saya memiliki hati seperti Engkau Tuhan. Kasih yang besar itu tercurah dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, selamat belajar mengampuni dan melupakan. Adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita ingin doa syafaat. Nanti ada Kak Dewi dan Kak Chelsea yang akan memimpin doanya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Engkau berkati pemerintahan Republik Indonesia, Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Jokowi yang memimpin bangsa ini, Bapa. Engkau juga berkati para menteri, serta para dokter yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19, Bapak. Engkau juga berkati agar COVID-19 cepat berlalu dan juga vaksin agar segera disiapkan untuk semua orang, Bapak. Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GBA Venuel City dan GBA Venuel Taman Surya 5. Tuhan berkati Bapak Gembala, Wakil Gembala, seluruh penata layan dan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan buat kami semua. Tuhan juga lancarkan setiap ibadah kami ya Tuhan dan streamingnya juga.
Kami juga ingin berdoa untuk anak sekolah minggu ya Tuhan, biarlah mereka bisa terus berkembang di dalam Engkau dan tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala-galanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan juga yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami akan menutup ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, buat kedua orang tua kami. Engkau terus memimpin mereka dengan umur panjang, kesehatan selalu, berkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan Yesus. Engkau protek mereka dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Engkau berkati mereka kesehatan, Engkau berikan. Bahkan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, apapun Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Sertai semua anak-anak Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih ya Tuhan. Dan Engkau terus menopang hidup mereka Tuhan. Engkau yang pelihara mereka, mereka sangat berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat studi mereka Tuhan Yesus. Engkau turut campur tangan Tuhan dan Engkau buat mereka berhasil Tuhan Yesus. Masa depan yang Kau sediakan, masa depan yang penuh harapan bagi setiap anak-anak ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau terus menuntun kami, Engkau terus pelihara kami Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh bertemu kembali Tuhan lewat ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, adik-adik jangan lupa minggu depan. Yang pertama itu ada Zoom jam 2 siang. Adik-adik jangan lupa ikut ya. Terus yang kedua, kita ada ibadah sekolah minggu juga di YouTube Premier jam 4 sore. Nah, adik-adik juga jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, dan juga kalau mau pergi selalu bawa hand sanitizer. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu ya adik-adik. Adik-adik, minggu-minggu ini juga minggu-minggu PTS ya. Adik-adik jangan lupa belajar supaya dapat nilai yang bagus. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.